Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li ahlina wa li jami'il muslimina amin. Bapak Ibu kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat keberkahannya, hidayah taufiknya, pertolongan serta lindungannya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, mari bersama di kesempatan pagi yang semoga berlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti kita memanjatkan pujian pengagungan kita kehadirat Allah, mengiringi syukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang Allah masih terus karuniakan dalam kehidupan kita. Kita senantiasa memohon dan berharap kepada Allah semoga syukur yang kita panjatkan baik hati, lisan ataupun dalam bentuk perbuatan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menjaga semua nikmatnya dan Allah senantiasa hadirkan keberkahan di dalamnya. Sehingga kenikmatan apapun yang Allah limpahkan dalam kehidupan kita bisa menguatkan taat kita kepada Allah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, dan bisa menjadi wasilah sarana kita untuk terus memperbanyak amal-amal kebaikan di kehidupan ini sebagai bekalan kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kembali kita bersama hadir dalam majelis yang sedemikian mulia, majelis yang sedemikian dicintai makhluk-makhluk yang mulia, majelis yang semoga dengan ketulusan niat kita sangat berharap semoga kelak bisa menjadi sebab dimudahkannya jalan dan langkah kita mendapatkan puncak kenikmatan, yaitu meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di kesempatan pagi hari ini mengambil momen kita masih berada di bulan Rabiul Awal, mengingatkan kita kembali bersama dengan manusia yang kita imani, manusia yang kita cintai, sosok yang sangat sempurna, yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan merugi mereka yang mengimani, mencintai, membela dan menteladaninya. Manusia mulia, manusia sempurna yang Allah hadirkan di muka bumi ini, yang akan selalu membalas kecintaan mereka yang mencintainya. Bahkan cintanya kepada umatnya melebihi dan mendahului dari kecintaan umatnya kepada dirinya. Kita mau melihat dari sisi manapun, kehidupan Nabi SAW adalah teladan. Kehidupan bukan hanya teladan di dalam dakwah Islam, bukan hanya teladan di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi semua sisi. Dan tidak akan pernah habis untuk digali, untuk dipelajari. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan itu semuanya jangan sampai kesempatan-kesempatan itu terlewat.
Walaupun kita tidak bisa sepenuhnya mencontoh semua yang ada pada diri Rasulullah, semoga kita berharap dari yang bisa kita teladani sebagai wujud iman dan cinta kita kepada Rasulullah, kelak kita dibersamakan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Karena pernah ada seorang murid bertanya kepada gurunya. Dia bertanya, "Ya Ustadz, sif lanal jannah." Ya Ustadz, tolong beritahukan kepadaku, ceritakan kepada kami surga itu seperti apa. Kemudian Ustadz ini menjawab dengan jawaban yang singkat tapi sangat dalam. Fil jannati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ingin tahu bagaimana surga itu, di surga itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di surga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mendapatkan kenikmatan yang lain, bersua bertemu dengan Rasulullah sudah sedemikian nikmat yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita berharap iman kita, cinta kita, upaya kita ingin menteladani Nabi dalam kehidupan, kemudian menghidupkan ajarannya, semoga kelak dengan itu Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita, dan Allah masukkan kita termasuk orang-orang yang dirindukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang kemudian diposisikan. Kalau dulu ada orang yang disebut sahabat karena mereka bertemu, mengimani Nabi, suka duka bersama Nabi, maka kemudian Nabi menyebutnya sebagai sahabat. Tapi kemudian ada orang-orang yang hidup setelahnya punya perilaku yang hampir sama, mengimani Nabi juga, kemudian mencintai Nabi juga, menghidupkan ajarannya, padahal nggak pernah ketemu Rasulullah itu seperti apa, wajahnya Rasulullah seperti apa, fisiknya, tapi dia mau mengimani karena mendengar berita-berita dulu ada Nabi yang mulia sedemikian, dia percaya. Kalau mereka kemudian yang hidup bersama Nabi, Nabi sebut dengan sahabat, maka untuk orang-orang yang seperti ini Nabi ingin memberikan penghargaan. Dan orang yang seperti ini kemudian Nabi menyebut sebagai saudara, saudaranya Nabi. Maka di dalam satu kesempatan saat Nabi berkumpul dengan para sahabatnya, Nabi kemudian menyampaikan, aku rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Aku rindu ingin bertemu dengan saudaraku. Sahabat kaget lalu bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Bukan, kalian adalah sahabatku. Lalu siapa ya Rasulullah saudaramu itu? Alladzina amanu bi walam yarawni. Yaitu mereka-mereka yang percaya, yang mengimani aku, yang mencintai aku, padahal mereka belum pernah melihat dan bertemu dengan diriku. Sedemikian Nabi memberikan penghargaan. Sedemikian Nabi mewujudkan, menggambarkan kecintaannya. Kalau kemudian yang hidup bersama Nabi, Nabi bisa mengangkat menjadi sahabat, Nabi pun ingin memberikan penghargaan, mengangkat, mengapresiasi, memberikan penghargaan kepada mereka yang mau membela dirinya, mengimani dirinya. Allah angkat. Nabi menyampaikan, mereka adalah saudara-saudaraku. Dan kita berharap semoga kita semuanya menjadi bagian dari saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah jadi saudara ya semoga peluangnya bisa bertemu Nabi nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang Allah hadirkan untuk menjadi teladan, untuk kita contoh semua sisi hidupnya semampu kita. Dan memang sedemikian hadirnya Nabi untuk uswah hasanah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 128. Dan insya Allah kita semua hafal ayat ini.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah menyebut Nabi sedemikian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Rasul itu minna walana wa ma'ana. Allah Subhanahu wa taala hadirkan Nabi itu minna, dari kita, bukan orang lain, dan untuk kita, dan membersamai kita. Wa ma'ana, maka bukan orang asing. Yang kemudian sifatnya Allah gambarkan memiliki 3 sifat utama yang luar biasa. Sifat yang pertamanya azizun 'alaihi ma'anittum, berat terasa olehnya penderitaanmu. Nabi itu orang yang gak tegaan, gak rela ngelihat umatnya itu susah, gak rela melihat umatnya menderita. Bukan cuma di dunia, sampai nanti di akhirat. Pembelaan Nabi untuk umatnya. Sepanjang malam pernah nangis, sampai didatangi malaikat Jibril gitu. Ada apa ya Muhammad? Tuhanmu bertanya, padahal Allah Maha tahu. Kenapa engkau menangis? Aku ingat umatku. Gimana nanti nasibnya mereka di hari kiamat? Bagaimana nasib mereka di hari kiamat? Sampai kemudian terus diulang Nabi. Kemudian Jibril menghadap kepada Allah dan Allah menyampaikan, sampaikan kepada Muhammad, aku akan ridhoi umatnya selama mereka tidak menyekutukan aku dengan apapun. Bapak Ibu Allah, azizun 'alaihi ma'anittum, terasa berat terasa olehnya penderitaanmu. Yang kedua, harisun 'alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Pinginnya semuanya beriman, sehingga gak pernah berhenti untuk berdakwah, gak pernah berhenti untuk mengajak, menginginkan semua manusia masuk surga semuanya, gak ada satupun yang kemudian masuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika suatu saat ada jenazah orang Yahudi lewat di depan Nabi, Nabi menangis. Nabi menangis. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau menangis? Aku sedih ada orang yang meninggal belum beriman kepadaku. Nabi kita, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan demikian. Dan semoga ini kemudian menjadi keteladanan kita dalam kehidupan. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Sehingga pembelaannya kepada pamannya sampai akhir hidupnya, ya ammi, wahai pamanku, selamatkan dirimu dan mengucapkan syahadat. Ucapkan syahadat. Wahai pamanku Abu Thalib, ucapkan syahadat, kalimat yang nanti aku bisa membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian Abu Thalib meninggal tidak dalam keadaan beriman. Nabi tidak berhenti berusahanya, minta kepada Allah sampai turun ayat, ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau gak bisa ngasih petunjuk, taufik. Petunjuk itu punya aku, dan aku memberikan petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki. Nah, ini Bapak Ibu Allah SWT. Kemudian yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim, penuh belas kasihan, penuh welas asih, lagi penyayang terhadap sesama mukmin. Gak mau menyakiti saudara seiman, lembut kepada mereka yang beriman. Tutur katanya, sikapnya, tindakannya, itu Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga satu ayat ini bisa mewakili, bisa terus menumbuhkan, menguatkan iman kita, cinta kita kepada Nabi, dan semangat kita untuk terus mengambil keteladanan-keteladanan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, salah satu keteladanan yang mungkin bisa kita ambil di kesempatan pagi hari ini adalah meneladani Nabi sebagai kepala rumah tangga. Sebagai seorang suami, bagaimana memperlakukan, bersikap di tengah rumah tangganya. Maka para ulama kemudian menyampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang suami yang sangat perhatian. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, menegaskan, dan mengajarkan kepada kita umatnya, siapakah sejatinya suami yang mulia itu. Tentu mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mulia dalam pandangan Allah, insya Allah mulia dalam pandangan makhluk. Kemudian Nabi menjelaskan, siapakah suami yang mulia itu. Nah, semoga kita terus nanti bisa mengupayakan. Dalam hadisnya Rasulullah sampaikan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang pertama, suami yang mulia dalam pandangan Allah, dalam kriteria Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik kepada pasangannya. Ahlun itu artinya pasangan. Ketika belum ada anak berarti ahlun itu ya suami. Baik-baik laki-laki, paling baik laki-laki adalah yang paling baik kepada pasangannya. Dan Allah menggunakan kata khair, yang benar-benar baik. Sikapnya, tutur katanya, kemudian gerak fisiknya, sangat baik kepada pasangannya. Contohnya seperti apa? Dan akulah yang paling baik memperlakukan pasanganku. Contohnya Rasulullah. Ini kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, ma'akraman nisa illa karim wala ahahunna illa laim. Tidaklah seorang laki-laki memuliakan wanita kecuali dia adalah laki-laki yang mulia. Dan tidaklah seorang laki-laki menghinakan, merendahkan wanita kecuali dia laki-laki hina. Nabi SAW tegas demikian. Apapun posisi dia, sebanyak apapun hartanya, kalau kemudian lisannya, tutur katanya tajam kepada pasangannya, tangannya ringan kepada pasangannya, walaupun dia dielu-elukan, walaupun followernya jutaan, gak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka di hadis yang lain Nabi SAW menyampaikan, diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW tidak pernah sekali-kali memukul, menyakiti dengan tangannya siapapun itu. Tidak pula perempuan, tidak pula pembantu, tidak pula yang lain. Kecuali Rasulullah dalam jihad di jalan Allah dan menegakkan hukum Allah, baru gunain tangannya. Tapi kalau tidak dalam kondisi jihad, tidak dalam kondisi menegakkan hukum Allah, tangannya ini nggak pernah menyentuh orang dalam bingkai menyakiti, mukul, nampar, apapun. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedemikian. Dan itu persaksian Ibunda Aisyah. Bukan Rasulullah kemudian mempersaksikan dirinya, tapi yang dilihat oleh orang-orang yang membersamainya. Bahkan sahabat Anas bin Malik menceritakan, 11 tahun aku melayani Nabi di dalam rumah, di luar rumah.
Aku bersentuhan dengan Nabi, aku belum pernah menyentuh tangan yang sehalus tangan Rasulullah. Aku belum pernah menyentuh kulit yang sewangi kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku belum pernah Rasul mengatakan, wahai Anas, kenapa kamu nggak ngelakuin kayak gini? Wahai Anas, kenapa kamu ngelakuin gini? Belum pernah dengar Rasul bertanya sedemikian. Jadi sedemikian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah pun juga mengajarkan, kalau ada suami-suami, kriteria suami mulia, Rasulullah pun juga mengajarkan ada kriteria istri yang mulia. Maka Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyun nisa'i khairun, istri mana yang terbaik, paling baik? Kemudian Nabi menyebutkan beberapa kriteria. Yang pertama, yang paling menyenangkan hatimu jika kamu melihatnya. Yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Ini kriteria pertama. Dan ini nggak ada batas usia. Baru nikah, seminggu nikah, atau udah puluhan nikah. Baik sudah punya cucu, walaupun pokoknya yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Yang kedua, yang mentaati suaminya jika diperintah dalam kebaikan. Dia tulus menunaikan. Dia dengan menunaikannya dengan penuh keridhaan. Yang ketiga, tidak menyelisihi suaminya terkait dengan diri dan hartanya sehingga membuat suaminya tidak suka. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam riwayat yang lain, dia menjaga rumah suaminya, kehormatan suaminya ketika suaminya pergi. Dia menjaga sedemikian. Di hadis yang lain Rasulullah sampaikan, hendaknya seorang mukmin itu memiliki simpanan. Hendaknya seorang mukmin memiliki simpanan terbaik. Yang pertama, lisanun dzakir. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Itu simpanan investasi terbaik. Wa qalbun syakir. Dia punya hati yang selalu bersyukur. Kemudian yang ketiga, wa zaujatun mu'minah tu'inuhu ala imanihi. Dia memiliki istri yang beriman yang senantiasa membantu dirinya, membantu keimanan suaminya. Maka wanita yang mulia itu investasi simpanan terbaik dalam keluarga. Dan Nabi sedemikian memberikan kemuliaan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tanda sebuah keluarga itu senantiasa berada dalam naungan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika terkumpul tadi, suaminya punya kriteria sebagaimana yang Nabi sebutkan, istrinya juga punya kriteria sebagaimana yang Nabi sebutkan. Yang kemudian kalau kita kumpulkan itu semuanya, maka ada dalam satu perilaku yang disebut oleh Nabi SAW. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa fi kulli syai. Nah, semua itu tadi. Istri yang patuh, yang menyenangkan, yang semua, kemudian suami yang memuliakan, suami yang selalu berlaku baik. Itu terhimpun semuanya dalam satu perilaku. Jika Allah menginginkan kebaikan terhadap satu rumah tangga, satu keluarga, maka Allah akan memasukkan kepada mereka sifat kelembutan dalam semua urusan mereka. Rifqo, sifat lembut. Lembut tutur katanya, lembut sikapnya, penuh pemaafan, penuh permakluman, tidak mengungkit kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Nah, ketika kemudian diri kita memiliki sifat kelembutan,
kemudian kita praktekkan dalam keluarga kita, insya Allah itu menjadi tanda kebaikan yang Allah berikan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seperti apa Nabi Shallallahu alaihi wasallam teladan yang bisa kita ambil sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami. Persaksian dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dia mengatakan, aku belum pernah melihat seseorang yang begitu sayang kepada keluarganya sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu persaksian sahabat Anas. 11 tahun mendampingi Nabi. Aku belum pernah melihat seseorang yang sedemikian penuh kasih sayang, penuh kelembutan kepada keluarganya sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibunda Aisyah menceritakan ketika para sahabat bertanya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat berada di rumahnya. Teladanan yang kemudian kita bisa ambil, Nabi adalah suami yang sangat sigap dan sangat ringan tangan dalam makna positif. Ibunda Aisyah ditanya, wahai Ibunda Aisyah, apa yang biasa dikerjakan Nabi saat Nabi ada di rumah? Kemudian Ibunda Aisyah menjawab, beliau seperti suami-suami yang lain. Terkadang beliau menjahit pakaiannya yang sobek. Kemudian beliau memerah kambingnya untuk minum air susunya. Kemudian Nabi melayani sendiri kebutuhannya yang bisa dilakukan. Dalam riwayat yang lain, Ibunda Aisyah menceritakan ketika ditanya tentang Rasulullah saat di rumahnya, beliau adalah sosok suami yang sibuk dengan pekerjaan keluarganya saat ada di rumah. Tapi ketika beliau mendengar azan dikumandangkan, maka beliau tinggalkan sejenak pekerjaannya, beliau penuhi azan, selesai sholat, Nabi segera pulang kembali untuk menuntaskan pekerjaan yang belum selesai. Nah, ini persaksian Ibunda Aisyah. Apa yang bisa Nabi lakukan, Nabi lakukan. Rapi-rapi gitu ketika pas lagi di rumah. Apa yang bisa dilakukan, dilakukan. Ketika kemudian bisa meringankan, bisa menyenangkan orang-orang yang ada di rumah. Nah, sedemikian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada gengsi, tidak ada kemudian merasa turun derajat gitu, ketika melakukan itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teladan yang berikutnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam gambaran perhatiannya, kelembutannya sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, Nabi senantiasa memberikan kebahagiaan kepada pasangannya. Nabi membantu pasangannya dalam hal apapun. Di antara yang riwayat pernah disampaikan, Nabi membantu istrinya untuk menaiki kendaraan. Kalau kita mungkin sekarang prakteknya ketika mau pergi bareng, baik naik motor gitu ya, ditungguin gitu kan, untuk kemudian dibuat nyaman ketika ingin bonceng. Kemudian kalau mobil dibukain pintunya. Iseng banget ya Pak gitu. Tapi ya Nabi kita kayak gitu. Dan ketika kemudian kita melatih hal sedemikian, ya ada nilai pahalanya. Dan itu yang kemudian ditangkap sehingga kemudian menjadi kisah yang sampai kepada kita, diceritakan oleh Bunda Aisyah. Dibuat nyaman. Maka diceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pergi bersama Ibunda Sofiyah binti Khuyai, saat Ibunda Sofiyah ingin menaiki ontanya, Nabi duduk di samping onta beliau. Lalu kemudian Nabi berlutut gitu.
Kita apa? Duduk lutut gitu. Kemudian meletakkan lututnya di samping onta agar kemudian bisa jadi pijakan kaki Ibunda Sofia naik ke onta. Seorang nabi, Pak. Dan tidak merasa gengsi dengan itu. Dan sedemikian. Sampai kemudian membuat nyaman. Kemudian Ibunda Sofia hingga naik ke atas. Nabi menyediakan pahanya gitu kan, lututnya untuk jadi pijakan. Ya kalau kemudian kita praktikin sekarang ya. Gitu. Nah ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatian Nabi yang berikutnya. Ya, diceritakan para ulama gitu, diriwayatkan. Nabi senantiasa membangun kemesraan, kedekatan dengan pasangannya. Setiap kali Nabi akan pergi atau pulang, datang dari bepergian, baik lama ataupun sebentar, Nabi selalu mencium istrinya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menciumku. Kemudian beliau pergi ke masjid untuk sholat tanpa memperbarui wudunya. Mau ke masjid itu, ya istri itu. Maka tidaklah kedua orang muslim bertemu kemudian bersalaman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya. Ketemu sesama muslim, hubungannya muslim, salaman, Pak. Assalamualaikum, Pak. Kabarnya gimana, Pak? Salaman. Itu ngugurin dosa. Ya kalau kemudian kita salaman dengan pasangan kita, dengan anak kita setiap hari. Mungkin sederhana, tapi tidak untuk yang kemudian merasakan itu. Maka kemudian dalam ilmu psikologi itu ada namanya farewell kiss sama welcoming kiss. Kalau kita ke hotel ada apa Pak? Welcome drink. Kita di rumah gitu tadi. Welcome kiss. Dan Nabi lakukan itu. Dan kemudian untuk menguatkan hubungan dan untuk kemudian menenangkan perasaan, membuat nyaman pasangan itu, dalam satu tulisan yang pernah saya baca, hendaknya seorang suami atau pasangan itu sering-sering memberikan ciuman pada 5 tempat pada pasangan. Yang pertama ini apa Pak? Kening. Di kening. Kedua di dahi. Ketiga di pipi. Keempat di punggung tangan. Kelima di telapak tangan. Baik kita dengan pasangan kita atau kita dengan anak kita. Itu menguatkan jiwa mereka. Menenangkan emosi mereka. Dan itu pengaruh. Dan Rasul menggambarkan sedemikian. Dan itu pahala. Sedemikian Nabi SAW itu. Dan kurang apa sibuknya Nabi SAW. Tapi hal-hal kecil itu masih Nabi perhatikan. Agar apa? Agar memberikan kesempatan kepada kita umatnya bahwa peluang untuk kebaikan itu banyak. Sebelum kita kemudian ramah kepada orang lain, ada orang yang lebih layak untuk menerima ramah kita. Yaitu pasangan kita, keluarga kita. Nah, Nabi sedemikian. Mencium pasangannya. Siapa Pak tadi Pak yang pas subuh mau ke masjid cium istrinya dulu? Kelewat Pak. Tapi insya Allah nanti selesai pengajian bisa diulang Pak. Gitu. Boleh ada edisi remedial gitu. Nah, ibunya ini, tumben Pak, ada apa nih Pak? Habis ngaji Bu, gitu kan. Alhamdulillah habis ngaji, gitu kan. Tadi ternyata ada sunnah Nabi yang sederhana, ringan, non budget, gitu. Nggak ada budgetnya, gampang tapi pahalanya besar. Gitu. Nggak harus warna merah untuk membuat ibu senang. Gitu Pak, nggak harus warna merah atau warna biru, gitu kan. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian akhlak Nabi yang berikutnya, teladan yang dicontohkan Nabi bersikap lemah lembut dan senantiasa menemani istrinya dikala mereka sakit. Ibunda Aisyah, dan ini banyak kisah-kisah ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, karena memang yang paling banyak membersamai Nabi itu Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah menceritakan Nabi SAW adalah orang yang penyayang lagi lembut. Dan beliau akan menjadi orang yang sangat lembut dan paling banyak menemani ketika istrinya sedang mengadu dan sakit. Jadi istrinya ketika curhat, gitu kan, udah Nabi benar dengerin, gitu, sepenuh badannya, sepenuh jiwanya, sepenuh waktunya, gitu, dengerin gitu. Dan ketika sakit, Nabi orang yang pertama hadir untuk kemudian mendampingi, menguatkan. Bersikap lemah lembut. Cuma pusing doang aja bikin repot gitu. Pusing minta ini minta itu. Nah kadang kan respon kita demikian. Nabi mengajarkan kita gitu, berlemah lembut menemani istri kita dikala mereka sakit, saat mengadu gitu. Maka sahabat Anas bin Malik meriwayatkan gitu. Nabi adalah orang yang sangat perhatian. Kemudian ketika ada yang bercerita, maka Nabi mendengarkan sepenuh perhatian. Dan tidaklah Nabi bertemu seseorang, melainkan Nabi lebih dahulu bersalaman. Dan tidak melepas tangannya sampai orang itu melepas tangannya. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, Nabi senantiasa membangun setiap kesempatan ada nilai kebersamaan untuk menguatkan kedekatan. Yaitu Nabi makan minum bersama dengan pasangannya. Sepiring berdua, bukan karena nggak punya piring gitu. Segelas berdua. Dan ternyata fitrah seorang istri itu sedemikian, Pak. Nggak tahu ya kalau di kita, tapi Ibunda Aisyah menceritakan demikian. Ada momen-momen yang Nabi sedemikian detail memahami. Walaupun Ibunda Aisyah itu nggak menceritakan dan nggak minta. Ibunda Aisyah menceritakan, terkadang Rasulullah itu disuguhkan, diberikan suguhan minuman. Ada wadah minum kepadanya. Kemudian aku minum dari wadah itu, sedangkan aku dalam keadaan haid. Nabi sediakan minum, kemudian Ibunda Aisyah biasa gitu ngambil minum di gelas Nabi. Setelah Ibunda Aisyah minum, Rasulullah SAW mengambil wadah itu dan meletakkan mulutnya di bekas tempat minumku. Gitu. Ada nilai kemesraan sedemikian. Ini bukan ilmu barat, bukan. Orang barat nggak punya ilmu kayak gini. Ini hadis Nabi, Islam. Sampai Nabi tahu tadi Aisyah ada di mana meletakkan mulutnya, meletakkan bibirnya ketika minum. Dan Ibunda Aisyah juga memperhatikan, ingin ngelihat Nabi minumnya di mana. Dan ketika kemudian Ibunda Aisyah melihat Nabi meletakkan bibirnya saat minum itu di tempat Ibunda Aisyah minum, sedemikian baik. Dan yaitu fitrah. Ketika fitrah ini tidak dirawat, ya lambat laun akan hilang. Suasana itu akan hilang. Dan ketika kita baru ingin menumbuhkan, maka ya tadi ada kecanggungan, ada yang lain. Tapi ketika kemudian terus ditumbuhkan, maka akan ada kebaikan. Dan itu Ibu Aisyah menceritakan. Terkadang aku mengambil tulang yang masih ada sedikit dagingnya, kemudian memakan bagian darinya. Lalu lantas Rasulullah mengambil tulang itu dan meletakkan mulutnya di bekas gigitan mulutku. Ada momen sedemikian, Pak. Jadi pasangan kita nggak cuma dengar cerita kita lagi makan, enak, Pak, udah makan Pak, udah gitu. Di mana? Di sono tadi gitu, di restoran sana gitu.
Jadi sering dengerinnya pasangannya ceritanya sama siapa, sama temen gitu. Gitu. Tapi nggak pernah istrinya. Ya nggak, istrinya pengen ngomong nggak enak gitu kan. Lah kapan saya diajak gitu Pak gitu kan, makan kayak yang lain gitu. Dan ini momen kebersamaan dan inilah ibadah gitu. Itu maka pernah ada Ustadz Lukman Hakim ya, Ustadz Lukman yang mana Palembang ya, yang punya masjid Mungzalan itu. Beliau menceritakan itu bagaimana ketika birrul walidain ya, bakti beliau kepada ibundanya gitu. Karena mengingat jasa-jasa ibunya ketika beliau pesantren gitu, karena dirawat sendiri, bagaimana semuanya gitu. Nah, salah satu yang kemudian Allah berikan banyak keberkahan gitu. Jadi ketika beliau dapat rezeki gitu kan, maka pertama yang dia ingat adalah ibunya, kemudian istrinya. Dia punya rezeki gitu kan, kemudian diajak ibunya, Bu, mau kemana? Gitu. Allah kasih rezeki gitu, sambil ngajak ibu makan bersama istri. Diajak gitu. Setiap ada tempat makan baru, beliau datangi. Dan tidak mengurangi rezeki kita, Pak. Tidak mengurangi harta kita. Ada kebahagiaan, ada doa yang terlantun, ada aminnya malaikat. Malaikat akan mengaminkan. Kalau orang yang tidak punya hubungan apa-apa dengan kita, hanya hubungan persahabatan, pertemanan, hubungan keimanan, kemudian mendapatkan kebaikan kita, begitu mereka bahagianya, mengucapkan terima kasih. Apalagi ada ikatan-ikatan yang lebih dari itu. Nggak akan mengurangi. Dan itu jadi pahala simpanan. Gitu. Wa fi mimra'atika shadaqah. Setiap suapan, setiap makanan, minuman yang kita berikan kepada pasangan kita, itu ada nilai sedekah. Dan nilainya 2. Pahala sedekah dan pahala menguatkan kebersamaan. Menyambung silaturahim. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan Ibu Nasa ternyata memperhatikannya sedemikian. Nabi SAW di tengah semua kesibukan yang beliau lakukan, beliau tidak pernah kehilangan keceriaan, kesukacitaan, dan candanya dengan keluarganya. Nabi bukan seorang suami yang kaku. Nabi bercanda juga. Bercanda itu bisa masuk lagun, satu yang sia-sia. Kecuali bercandanya seorang suami kepada istrinya, bercandanya orang tua kepada anak-anaknya. Itu pahala. Nabi bercanda, bersenda gurau, membangun keakraban, membangun kedekatan dengan anak. Dengan banyak hal gitu. Selama tidak kemudian melalaikan kita, mengabaikan kita dari perintah Allah yang lebih utama. Rasulullah adalah orang yang paling banyak bergurau, bercanda bersama istri-istrinya. Artinya apa? Rasulullah adalah bukan seorang suami yang kaku, apalagi kasar kepada pasangannya. Tapi suami yang banyak bercanda, banyak bergurau dan bergembira. Dan ini diceritakan, direkam, diingat kuat oleh Ibunda Aisyah. Satu hari Saudah, salah satu istri Nabi, mengunjungi kami, kata Ibunda Aisyah. Dan Rasulullah duduk di antara diriku dan Saudah. Ketika Ibunda Saudah datang, Rasulullah duduk di tengah-tengah. Kemudian salah satu kaki beliau ada di pangkuanku dan satu kakinya lagi di pangkuan Ibunda Saudah. Lalu aku membawakan untuknya makanan yang terbuat dari bahan tepung dan air susu. Kemudian aku mengatakan, wahai Saudah, makanlah makanan ini. Kalau kamu nggak mau makan, aku akan oleskan ke wajahmu. Lalu Ibunda Saudah nggak mau ngambil. Kemudian nggak mau mencicipi makanan itu. Lalu kemudian aku oleskan makanan itu ke wajah Saudah, sehingga kemudian Rasulullah tersenyum dan tertawa. Lalu kemudian beliau merubah posisi duduknya,
lalu mengatakan kepada Saudah agar membalas apa yang dilakukan Ibunda Aisyah tadi. Kemudian Nabi mengatakan kepada Ibunda Saudah, wahai Saudah, balas gitu, lakukan sebaliknya. Maka kemudian Ibunda Saudah mengambil makanan itu kemudian dioleskan ke wajah Ibunda Aisyah. Dan sedemikian Nabi di tengah semua kesibukannya masih membangun keakraban. Ya, seberat apapun persoalan-persoalan kita hadapi, ketika kemudian kita pulang ke rumah, gitu, bangun kebaikan itu. Maka sahabat Umar bin Khattab belum mengatakan, kun rajulan kharijal bait wasobiyan fil bait. Jadilah laki-laki sejati ketika di luar rumah, tapi begitu di rumah jadilah seperti anak-anak. Maka ketika sahabat Umar ingin mengangkat seorang gubernur, kemudian surat pengangkatan sudah tinggal ditanda tangan, orang itu datang dan melihat Umar lagi berguling-guling bercanda dengan cucunya. Cucunya naik di punggungnya, kemudian semuanya. Kemudian calon gubernur itu mengatakan, ya Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, engkau pemimpin umat Islam, kok kayak gini? Gitu. Aneh, bro. Kemudian sahabat Umar menemui calon pejabat itu, surat yang mau ditandatangani tidak jadi ditandatangani, tidak jadi diangkat. Kemudian disampaikan alasannya. Kalau engkau nggak bisa memperlakukan keluargamu seperti aku memperlakukan keluargaku, bagaimana kamu bisa memikul amanah untuk memperlakukan rakyat? Nah, ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga demikian. Sikap-sikap kita yang di luar baik itu semoga menjadi gambaran memang kita baik di dalam rumah. Sikap kita santun di luar memang gambaran saat kita di rumah, orang pertama kita yang mendapatkan kecintaan kita, kasih sayang kita, kesantunan kita, perhatian kita. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi juga senantiasa bercanda dengan keluarganya. Nabi senantiasa membangun keakraban gitu, keromantisan dengan pasangannya dalam kondisi apapun. Diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW membaca Al-Quran. Kemudian beliau meletakkan kepalanya di pangkuanku, sedangkan aku saat itu dalam keadaan haid. Jadi Nabi pernah baca Quran sambil meletakkan kepalanya di pangkuan Ibunda Aisyah. Jadi di dalam bingkai ibadah pun kita juga bisa membangun kedekatan, kebersamaan. Gitu. Artinya sesibuk apapun kita, semoga ini menjadi teladan-teladan kita. Kemudian nilai yang berikutnya, Nabi mengajak istrinya makan di luar sambil refreshing. Ternyata ada hadisnya bahwa ngajak makan di luar. Ini ada ibu-ibunya, Bu. Iya, gitu. Jadi kalau bapaknya lupa, tolong diingetin, Bu. Gitu. Karena Nabi juga ngajak jalan-jalan, makan di luar. Nah, hadisnya apa? Diriwayatkan sahabat Anas, ada tetangga Nabi orang Persia, non-Muslim. Gitu. Dia punya hajat, mengundang Nabi dalam jamuan. Kemudian orang Persia ini membuat makanan, kemudian mengundang Nabi untuk makan di rumahnya. Lalu ketika dia mengundang, Nabi sedang bersama Ibunda Aisyah. Bagaimana dengan ini? Ini diundang juga enggak? Kata orang Persia, enggak. Ya kalau ini enggak boleh, ya saya mohon maaf enggak datang. Kemudian datang lagi, ngundang lagi. Nabi minta lagi, ini diundang juga enggak? Boleh enggak saya nemenin saya? Enggak, saya undangannya untuk dirimu ya Rasulullah. Ya sudah, mohon maaf. Gitu. Saya enggak bisa hadir. Sampai undangan ketiga, Nabi mengatakan lagi, ini boleh diajak enggak? Boleh ya Rasulullah. Gitu. Kemudian Nabi memberi isyarat yang ketiga kali dan orang Persia itu mengatakan boleh diajak. Jadi mengajak untuk makan bersama di luar sambil membangun kebersamaan. Dan Nabi pernah dalam satu waktu gitu malam gitu mengajak Ibunda Aisyah keluar hanya sekedar jalan.
gitu. Gitu. Bu, ayo keluar bu, gitu. Bapak ngeluarin motor gitu kan. Kemana ya? Jalan-jalan. Kalau kita naik motor nih Pak, sendirian muter-muter ini gang ini kan, muter aja sendiri tuh. Pak ngapain Pak? Muter-muter, iseng ya Pak ya. Tapi ketika dengan pasangan gitu, tanpa ada tujuan itu pahala. Kemana Pak? Ya muter-muter aja, jalan malam aja gitu. Tujuannya apa Pak? Ya jalan malam aja. Itu pahala. Membangun kebersamaan. Hanya jalan aja. Dan Rasulullah demikian. Ketika ada mau bersama, malam-malam kadang jalan berdua. Gitu. Nggak ada tujuan apa-apa. Hanya pokoknya bisa jalan bareng, bisa gandengan bareng gitu. Bisa berdua. Dan secara fitrah itu akan membekas. Kan mengingat. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ya. Gimana? Jadi apa jalan-jalannya yang ringan ongkosnya gitu ya, yang ringan ongkosnya. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini beberapa teladan-teladan yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam berikan kepada ajarkan kepada kita. Dan saya tambahkan sedikit, di samping Nabi seorang suami yang sedemikian perhatian, Nabi juga seorang ayah yang sedemikian penuh dengan kasih sayang. Saat perang Badar, Rasulullah berpesan kepada Utsman, sahabat Utsman bin Affan, agar menjaga putrinya Ruqayyah yang sedang sakit. Jadi saat perang Badar, Utsman diizinkan tidak ikut karena putrinya Ruqayyah lagi sakit. Agar ditemani. Begitu selesai perang Badar, Ibunda Ruqayyah meninggal anaknya. Maka kemudian Rasulullah mengunjunginya gitu kan. Kemudian menghibur menantunya. Gitu. Perhatian sedemikian. Dan perhatian Nabi gitu, tidak hanya kepada putrinya saja, tapi juga kepada cucunya. Lebih-lebih kepada Ibunda Fatimah. Tidaklah Fatimah mengunjungi Nabi saat masih anak-anak atau saat sudah berkeluarga. Ketika Fatimah datang, maka Rasulullah berdiri. Rasulullah berdiri kemudian menyambut Fatimah. Kemudian Nabi memeluknya, mendekapnya di dadanya dan kemudian menciumnya. Dan itu terus. Dan tidak ada yang terlambat. Tapi saya dulu nggak pernah seperti itu. Mengulangin ntar dibilang aneh. Dan itu pernah dirasakan sahabat. Ada sahabat namanya Aqra bin Habis. Ketika melihat Nabi menggendong Hasan di pundaknya, Husain di dadanya, gitu, digendong bareng, dipeluk, dicium. Aqra bin Habis mengatakan, ya Muhammad, gitu, apakah aku mencium cucumu? Gitu. Wallahi demi Allah, aku punya 10 anak, satu pun belum pernah aku cium. Tuh orang Arab kalau udah sedemikian tuh keras perilakunya. Saya nggak punya 10 anak, nggak pernah ada yang saya cium. Kemudian Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, sekiranya Allah nanti cabut kasih sayang di hati, maka aku nggak punya kuasa untuk bisa mengembalikan. Sedemikian, Nabi seorang ayah yang penyayang, seorang kakek yang penyayang. Dan Nabi senantiasa mendatangi anak menantunya untuk menanyakan kabar mereka. Gitu. Jadi Nabi yang datangi, Pak. Jadi ya kalau misalnya anak kita sudah menikah, sudah keluarga, kemudian belum datangi, kok cucu nggak kesini ya? Ya kita yang ngalah. Ketika kita masih punya tenaga, datangi. Rasulullah pun demikian, mendatangi. Bahkan ketika lahir Hasan dan Husain, yang mengakikahi kakeknya, yang nyembelihin kambingnya kakeknya, yang nyediakan. Ya sedemikian, karena untuk menggambarkan sedemikian perhatian Nabi SAW. Sehingga pernah Nabi menyampaikan khutbahnya, ketika menyampaikan khutbah, Hasan Husain lagi lari-lari di masjid. Lari, kesandung, keserimpet jatuh. Begitu cucunya jatuh, Rasulullah langsung turun dari mimbarnya, kemudian Rasulullah peluk. Kalau kita ngeliat sekarang mungkin aneh Pak ya. Sampai Rasulullah turun dari mimbarnya, meluk cucunya. Kemudian beliau menyampaikan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Gitu. Sedemikianlah nikmat
kadang jadi ujian. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara gambaran yang Nabi SAW, samping suami yang penuh perhatian, Rasulullah adalah seorang ayah, seorang kakek yang penuh penyayang. Apabila putrinya Fatimah masuk ke dalam rumah, beliau menyambutnya dan menghampiri anaknya, kemudian menciumnya seraya berkata, "Selamat datang wahai putriku." Kemudian beliau mendudukkannya di tempat duduk beliau. Dipeluk, dicium, disambut, kemudian dipersilakan. Makanya tidak ada seorang anak perempuan yang ketika ayahnya meninggal, doanya seperti Bunda Fatimah. Ketika dibisiki ayahnya, "Wahai Fatimah, ayahnya sebentar lagi akan menemui Robnya." Rasulullah saat ingin meninggal, kemudian Fatimah berdoanya apa? "Ya Allah, jadikan dari keluarga Muhammad yang meninggal setelah Rasulullah adalah diriku." Ini Pak, gitu. Kalau kita misalnya gitu, sakit gitu, udah berat, udah kritis gitu, meminta ngomong ke anak kita, gitu, "Kamu mau nyusul bapak enggak?" gitu, nggak akan ada yang sanggup. Tapi Bunda Fatimah gitu, ketika dikasih kabar gembira, "Wahai Fatimah," ketika Rasul menyampaikan gitu, bahwa keluargaku yang nanti akan menyusul setelahku meninggal adalah dirimu. Kasih kabar itu gembira. Kenapa? Karena memang hubungannya sedemikian dekat. Diperlakukan sedemikian. Dan itu terekam, Pak. Dan ini fitrah. Nggak ada kaitan dengan iman, dengan kaitan dengan Islam. Sehingga pernah saya membaca satu buku yang ditulis oleh seorang motivator barat, Stephen Covey. Ya. Beliau menulis itu. Dan beliau punya anak perempuan. Ada beberapa, punya anak 3 atau. Nah, masing-masing anaknya ketika masih kecil beliau sediakan satu waktu dalam satu pekan, 24 jam tiap anaknya. Anaknya 3 hari Senin, Selasa, Rabu. Anaknya 1 hari ini. Kemudian ada satu anaknya yang perempuan itu diberikan waktu hari Selasa. Hari Selasa ini untuk dirimu. Kamu mau ngapain, ngajak ayah kemana, ayah temenin. Dan tidak ada kata tidak. Maka kemudian ditulis di situ, ketika anaknya ini sudah berkeluarga, dia tinggal pisah rumah, jarak rumahnya itu sekitar 45 kilo dari rumah bapaknya. Setiap hari Selasa dia datang ke rumah bapaknya. Kemudian ditanya, "Kenapa tiap hari Selasa datang?" Kemudian dia cerita itu masa kecilnya. "Dulu ayahku menyediakan untukku waktu setiap Selasa. Saya mau kemana ditemenin, mau minta apa dikasih. Sampai pernah saya ngajak, ayah saya tuh gak suka film-film kolosal. Saya ngajak nonton, ditemenin. Ketika nonton, saya perhatikan ayahku lebih serius ngelihatnya daripada saya yang suka. Dan itu terekam. Maka begitu dia udah keluarga, udah punya anak gitu, Allah bimbing fitrahnya, walaupun gak muslim. Allah bimbing fitrahnya. Maka aku dengan rela akan mengunjunginya, walaupun jaraknya gak dekat. Dan itu terekam, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih demikian, kedekatan itu. Dan Rasulullah mengabarkan demikian. Dan itu yang direkam Ibunda Fatimah. Ketika datang masuk ke rumah, Rasul menyambut. Kemudian Rasulullah mencium, Rasulullah memeluk. Kemudian menyambut, "Selamat datang wahai putriku," didudukkan. Maka ketika Rasulullah meninggal, gitu, dan keluargaku yang akan menyusulku setelahku adalah dirimu wahai Fatimah. Dikasih kabar gitu, bergembira. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran bagaimana Nabi SAW memberikan teladan kepada kita, Bapak Ibu Allah, menjadi suami yang perhatian, juga sekaligus menjadi ayah, kakek yang penuh kasih sayang. Semoga Allah berikan kita kemauan dan kekuatan untuk bisa menteladani kebaikan-kebaikan yang Nabi SAW ajarkan kepada kita semuanya.
Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.